Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai paperboard dan tissue making. Tujuan video ini adalah untuk memahami cara pembuatan paperboard dan tisu dengan parameternya. Dan bagaimana kelanjutannya? Selamat menyaksikan. Paperboard adalah bahan berbasis serat selulosa yang memiliki ketebalan yang lebih tinggi daripada kertas biasa. Paperboard memiliki karakteristik kaku, kuat, dan mudah dibentuk sehingga sangat cocok dijadikan aplikasi kemasan. Paperboard ini disusun dari 3 lapisan utama, yaitu print ply atau bagian atas, medium ply bagian tengah, dan back ply bagian bawah. Paperboard making process diawali dengan persiapan stok pada stock preparation, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan paperboard di mana serat dari kayu virgin pulp atau kertas daur ulang diproses menjadi pulp. Bahan baku tersebut akan dihancurkan menggunakan paper dan disaring untuk menghilangkan kontaminan seperti pasir dan logam. Setelah itu, pulp akan dimurnikan melalui refining untuk meningkatkan kemampuan ikatan antara seratnya. Selanjutnya, stok akan dialirkan ke headbox. Untuk paperboard making ini digunakan Optiflow headbox, di mana ini adalah jenis headbox modern yang dikembangkan oleh Valmet, yang digunakan pada mesin pembuat karton untuk mendistribusikan selari secara merata dari wire untuk membentuk lembaran yang lebih seragam. Setelah itu, setelah dibentuk lembaran di wire section, lembaran basah akan memasuki press section, di mana ini mengurangi kandungan air dalam lembaran secara mekanis dengan cara ditekan menggunakan roller yang besar. Kemudian air akan diperas melalui tekanan tinggi oleh roll atau nib hingga kadarnya turun dari 80% menjadi 50-60%. Setelah keluar dari press section, lembaran yang masih mengandung kelembapan tinggi akan masuk ke bagian pre-dryer. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air hingga menjadi sekitar 10-12% sebelum masuk ke proses coating. Pada tahap coating, permukaan paperboard akan dilapisi dengan bahan khusus yang berguna untuk meningkatkan kualitas cetak, penampilan, atau ketahanan terhadap kelembapan. Jenis bahan pelapis yang umum digunakan seperti clay, pigment, latex, atau polyethylene tergantung pada kebutuhan akhir produknya. Coating ini biasanya dilakukan menggunakan blade coater, rod coater, atau air knife coater tergantung pada ketebalan dan kehalusan lapisan yang diinginkan. Converting adalah proses mengubah jumbo roll hasil produksi mesin kertas menjadi bentuk akhir yang siap untuk dipakai. Nah, alur proses paperboard converting dimulai dari winder. Paperboard akan digulung menjadi roll besar yang disebut jumbo roll dengan menggunakan mesin winder. Proses ini membentuk gulungan kertas yang berdiameter besar dengan panjang tertentu yang akan menjadi bahan baku awal dalam proses converting sebelum dikirim kepada customer. Nah, jumbo roll hasil winding kemudian akan dipindahkan menuju area converting menggunakan sistem roll handling. Proses ini sendiri mencakup transportasi dan penempatan roll ke mesin yang berikutnya seperti rewinder atau sheeter. Nah, jika ukuran jumbo roll itu belum sesuai dengan permintaan, maka akan dilakukan proses ulang di rewinder. Setelah rewinding, roll akan dibungkus pada roll wrapping untuk melindungi selama penyimpanan itu sendiri. Nah, jika produk membutuhkan ketahanan seperti air, maka digunakan PE atau polyethylene wrap untuk kebutuhan standar. Roll cukup dibungkus dengan craft paper wrap, dan roll hasil rewinder dapat langsung dikirim ke mesin folio sheeter. Nah, lembaran hasil sheeting ini akan dikemas menjadi rim pada rim wrap, dan kemudian setelah seluruh proses selesai, baik produk dalam bentuk customer roll maupun folio sheet akan dimuat dan dikirim kepada pelanggan. Paperboard memiliki ketebalan mulai dari 200 mikron ke atas, struktur berlapis-lapis, dan kekakuan yang signifikan.
Berbeda dengan kertas tipis yang mudah melengkung, paperboard memiliki karakteristik lebih tebal dan kaku untuk kemasan kotak, penyangga produk, display retail, dan kemasan mewah. Jenis-jenis utamanya mencakup solid state bleach sulfate atau SBS dengan permukaan putih sangat halus dan bersih untuk cetak berkualitas tinggi, seperti kemasan kosmetik atau farmasi. Folding boxboard atau FBB yang sering kali memiliki lapisan bawah berwarna abu-abu dan krem dan permukaan atas putih, cocok untuk kemasan makanan kering. Dan kertas craft chipboard yang memiliki lebih kasar, kuat dan ekonomis untuk kotak pengiriman atau kemasan pelindung. Tensile strength, stiffness, tear resistant, dan kemampuan cetak yang baik merupakan karakteristik yang membuat paperboard begitu serbaguna dan unggul dalam dunia kemasan dibandingkan material lain seperti plastik murni dalam banyak aplikasi, terutama yang memerlukan kesan premium atau perlindungan fisik yang lebih baik. Proses pencetakan pada paperboard memanfaatkan berbagai teknologi untuk mentransfer desain yang rumit dan menarik secara visual. Yang pertama, cetak offset tetap menjadi pilihan utama untuk produksi massal dengan kualitas warna yang konsisten dan tajam. Cocok untuk SBS dan FBB berpermukaan halus yang mampu menangani warna spot atau Pantone dan proses CMYK dengan presisi tinggi. Yang kedua, cetak flexografi lebih dominan dalam kertas korugasi dan untuk jenis paperboard tertentu yang memerlukan kecepatan tinggi dan efisiensi biaya untuk desain yang mungkin kurang kompleks. Sering digunakan pada liner karton bergelombang. Yang ketiga, cetak digital, terutama inkjet UV dan toner, semakin populer karena fleksibilitasnya untuk cetak on demand, short runs, personalisasi masif, dan prototipe cepat. Meskipun biaya per unitnya masih lebih tinggi untuk volume besar. Yang keempat, cetak rotografer digunakan untuk aplikasi khusus yang memerlukan reproduksi warna yang sangat konsisten dalam volume sangat besar, seperti kemasan rokok tertentu. Finishing sangat penting untuk meningkatkan estetika dan fungsionalitas paperboard. Teknik seperti coating, melindungi dan memberi kesan akhir. Laminasi meningkatkan ketahanan, embossing atau debossing menciptakan tekstur 3D, foil stamping menambah efek kilau, serta die cutting atau creasing membentuk struktur kemasan. Pemilihan kombinasi teknik cetak dan finishing ini bergantung pada desain, fungsi, anggaran, dan volume produksi. Paperboard, printing, dan packaging digunakan di hampir semua sektor karena kekuatan desain fleksibel, kesan premium, keberlanjutan, seperti didaur ulang dan sumber terbarukan, dan fungsionalitasnya. Nah, kertas karton atau dikenal juga sebagai paperboard adalah salah satu material penting dalam industri pengemasan, percetakan, dan berbagai produk konsumer. Paperboard merupakan jenis kertas yang memiliki ketebalan dan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan kertas biasa. Material ini digunakan dalam berbagai bentuk, mulai dari kotak makanan, kemasan kosmetik, hingga bahan dasar pembuatan dos dan kardus. Untuk menjamin kualitas dan performa dari paperboard, terdapat jumlah parameter penting yang harus diperhatikan. Nah, parameter ini digunakan untuk mengukur sifat fisik dan mekanis dari material tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa produk akhir memiliki kekuatan kestabilan bentuk dan tampil visual yang sesuai dengan kebutuhan akhir. Berikut merupakan parameter utama kualitas paperboard. Yang pertama itu ada gramatur atau berat dasar. Gramatur atau berat dasar mengacu pada berat kertas per satuan luas. Ini adalah indikator utama dari ketebalan dan kekuatan kertas. Semakin tinggi gramaturnya, umumnya semakin tebal dan kuat kertas tersebut. Namun, peningkatan gramatur juga dapat berdampak pada biaya fleksibel kertas. Standar internasional untuk mengukur gramatur adalah ISO 536. Yang kedua ada ketebalan atau clipper. Ketebalan adalah jarak visi antara dua permukaan kertas dan biasanya diukur dengan mikrometer. Ketebalan kertas mempengaruhi volume dan kekuatan. Pengukuran dilakukan dengan alat mikrometer sesuai dengan standar ISO 534. Ketebalan yang seragam penting untuk proses percetakan dan proses selanjutnya. Yang ketiga ada kekakuan atau stiffness. Kekakuan menunjukkan seberapa besar resistensi kertas terhadap pembengkokan.
Parameter ini sangat penting dalam kemasan karena berpengaruh pada kestabilan bentuk kemasan. Kekakuan diukur menggunakan metode uji dua titik atau two-point bending test seperti pada standar ISO 2493. Yang keempat adalah kekuatan tarik atau tensile strength. Parameter ini mengukur seberapa besar gaya yang dapat diterima kertas sebelum mengalami keretakan atau putus saat ditarik. Kekuatan tarik penting dalam proses produksi seperti di cutting atau folding dan diuji menggunakan standar ISO 1924. Yang kelima adalah kekuatan tekan lingkar atau ring close test atau RCT. RCT mengukur kemampuan paperboard untuk menahan gaya tekan dari arah vertikal terhadap silinder uji. Uji ini digunakan terutama untuk menentukan kekuatan lapisan linear pada karton bergelombang. RCT diukur berdasarkan metode TAPI T818. Yang keenam adalah kekuatan tekan atau TAPI atau ECT. ECT mengukur kekuatan paperboard terhadap tekanan yang diberikan pada sisi atau tepi. Parameter ini sangat penting dalam menentukan kekuatan tumpukan kemasan. Pengujian dilakukan berdasarkan TAPI T811. Yang ketujuh adalah kecerahan dan kehalusan permukaan. Kecerahan atau brightness mempengaruhi tampilan visual dan kualitas cetak, terutama dalam aplikasi komersial. Kehalusan permukaan penting agar tinta menempel merata dan hasil cetak lebih tajam. Kecerahan diukur menggunakan spektrofotometer dan kehalusan dengan menggunakan aliran udara. Nah, untuk memahami parameter kualitas paperboard sangat penting bagi produsen, pengguna maupun pelaku desain kemasan. Setiap parameter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa akhir produk, baik dari segi kekuatan, daya tahan, maupun estetika. Dengan menerapkan metode pengujian yang sesuai dan memahami standar internasional yang relevan, industri dapat menghasilkan paperboard yang sesuai dengan kebutuhan fungsional dan estetika yang diinginkan. Tissue making converting adalah proses industri yang mengubah kertas jumboral hasil dari mesin tisu paper menjadi berbagai produk tisu siap pakai, seperti tisu wajah, tisu toilet, tisu dapur, dan tisu tangan. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan mekanis dan otomatis yang bertujuan untuk membentuk, memotong, melipat, dan mengemas kertas tisu sesuai dengan jenis dan fungsi produk akhir. Tahap awal dimulai dengan unwinding, yaitu membuka gulungan jumboral agar bisa diproses lebih lanjut. Selanjutnya, tisu dapat diberi tekstur melalui proses embossing untuk meningkatkan daya serap dan tampilan estetika. Jika dibutuhkan 2 lapisan tisu atau lebih, digabungkan melalui proses laminating untuk meningkatkan ketebalan dan kekuatan. Proses perforating kemudian diterapkan untuk membuat garis sobek agar tisu mudah dipakai. Setelah itu, tisu digulung ulang atau rewinding menjadi ukuran roll kecil atau dilipat secara otomatis atau folding untuk produk seperti tisu wajah dan napkin. Tahap akhir adalah pemotongan atau cutting dengan presisi sesuai ukuran produk dan pengemasan atau packing dalam bentuk plastik, kotak, atau wrap. Seluruh proses converting harus dilakukan dengan parameter yang terkontrol seperti ketegangan kertas, tekanan embossing, kecepatan mesin, dan kelembapan produk, guna menghasilkan produk tisu berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar pasar dan kebutuhan konsumen. Tisu merupakan salah satu jenis kertas tipis, ringan, serta memiliki daya serap yang tinggi. Umumnya, tisu banyak digunakan untuk berbagai keperluan higienis seperti pembersihan ataupun keperluan pribadi lainnya. Tisu ini sendiri diproduksi dari pulp kayu yang berkualitas tinggi yang dihasilkan dari serat pendek atau hardwood serta serat panjang atau softwood agar tetap lembut namun tetap kuat saat digunakan dalam kondisi basah maupun kering. Adapun karakteristik dari tisu meliputi yang pertama adalah lembut atau soft, kemudian yang kedua cepat menyerap air,
Yang ketiga adalah higienis atau sekali pakai. Dan yang keempat, mudah larut dalam air untuk jenis tertentu. Produk tisu secara luas banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai sektor. Yang pertama adalah tisu higienis atau rumah tangga. Contohnya seperti tisu toilet, tisu wajah atau facial tisu. Kemudian ada tisu dapur atau kitchen towel yang umumnya lebih tebal dan juga didesain dapat menyerap cairan seperti minyak, air, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah napkin tisu atau tisu yang biasanya terdapat di restoran maupun rumah makan. Kemudian yang kedua adalah jenis tisu basah atau wet wipes. Tisu ini mengandung cairan pembersih seperti antiseptik ataupun pelembab. Biasanya digunakan untuk bayi, untuk membersihkan tangan serta membersihkan permukaan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tisu industri. Contohnya seperti tisu medis yang biasanya digunakan di rumah sakit atau klinik, dan juga tisu laboratorium yang digunakan untuk membersihkan alat industri. Selanjutnya, saya akan membahas secara mendalam tentang parameter-parameter penting dalam proses produksi tisu. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa tisu sebagai produk sederhana, tetapi di balik setiap gulungan tisu yang kita gunakan setiap hari, baik itu toilet paper, facial tisu, kitchen towel, maupun napkin, ada proses produksi yang sangat kompleks dan penuh perhatian terhadap detail. Yang pertama adalah softness atau kelembutan. Kita mulai dari softness atau kelembutan yang merupakan salah satu kualitas paling utama dalam produk tisu, terutama untuk produk yang langsung bersentuhan dengan kulit seperti facial tissue atau toilet paper. Softness dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain seperti jenis serat atau fiber yang digunakan, misalnya serat virgin pulp yang memberikan kelembutan lebih tinggi dibandingkan serat recycle atau daur ulang. Selain itu, proses stripping juga sangat berperan, yaitu proses pengerutan lembaran tisu dari yang dryer untuk menciptakan tekstur lembut dan lentur. Ada juga lapisan tambahan seperti balsam, lotion, atau minyak alami yang ditambahkan untuk memberikan sensasi lembut saat disentuh oleh kulit. Selanjutnya adalah absorbance atau daya serap, yaitu kemampuan tisu untuk menyerap cairan dengan cepat dan dalam jumlah banyak. Parameter ini sangat penting untuk produk seperti kitchen towel atau napkin yang digunakan untuk membersihkan tumpahan atau mengeringkan tangan. Daya serap ini dipengaruhi oleh struktur pori-pori tisu, jenis serat, serta teknik embossing. Semakin baik daya serapnya, semakin fungsional produk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah dry strength atau wet strength, yaitu kekuatan tisu saat dalam kondisi kering dan basah. Dry strength penting agar tisu tidak mudah robek saat digunakan untuk menyeka atau dilipat. Sedangkan wet strength menjadi sangat penting untuk produk yang terkena air seperti toilet paper, formulasi kimia khusus digunakan untuk memperkuat jaringan serat saat basah, namun tetap harus bisa larut dalam air agar tidak menyumbat saluran saat dilakukan pembuangan. Yang keempat adalah perforation efisiensi atau efisiensi sobekan. Kita semua tentu pernah merasa kesal saat menarik tisu dan malah mendapatkan robekan yang tidak rapi. Disinilah peran perforation efisiensi, di mana tisu biasanya memiliki garis sobek agar mudah dipisahkan antar lembarnya. Efisiensi perforasi menentukan apakah tisu mudah disobek sesuai garis tanpa merusak bagian lain. Hal ini dikendalikan melalui desain pisau, perforasi, dan juga kecepatan mesin selama converting proses. Kemudian yang kelima adalah embossing quality atau kualitas pola timbul. Ini bukan hanya untuk memberikan tampilan menarik atau pola estetis, melainkan pola timbul ini juga membantu meningkatkan daya serap dengan menciptakan ruang kosong antar lapisan tisu serta memperkuat ikatan antara dua atau lebih ply lapisan. Dan teknik ini sangat umum digunakan untuk produk multiply seperti kitchen towel dan juga toilet paper premium. 6 adalah sheet dimension atau ukuran tiap lembar. Parameter ini berkaitan dengan panjang dan lebar tiap lembar tisu, di mana ukuran harus konsisten agar produk sesuai dengan standar dispenser dan juga kebutuhan konsumen. Ketidaksesuaian ukuran nantinya dapat menyebabkan masalah pada penggunaan akhir, terutama di sektor komersial seperti hotel, restoran, dan fasilitas umum. Kemudian yang ketujuh adalah core diameter dan roll diameter atau diameter inti dan gulungan. Core diameter adalah ukuran lubang tengah dari gulungan tisu yang mempengaruhi kecocokan dengan mesin
mesin atau dispenser. Kemudian roll diameter itu mengacu pada ukuran keseluruhan gulungan. Keduanya ini penting untuk efisiensi pengemasan, logistik, dan penggunaan rak atau penyimpanan, di mana produsen harus menyeimbangkan antara kapasitas gulungan dengan kenyamanan pengguna serta efisiensi. Dan terakhir kita punya decorative features yang bisa mencakup aroma, warna cetak, dan juga penambahan bahan khusus seperti aloe vera, vitamin E, ataupun wangi yang lembut. Fitur-fitur ini tidak hanya memberikan nilai tambah estetika, tetapi juga memberikan pengalaman sensorik yang menyenangkan terutama untuk produk premium. Semua parameter ini dikontrol dengan ketat menggunakan berbagai alat ukur dan sistem kendali mutu otomatis. Di balik kesederhanaan selembar tisu, terdapat proses teknis yang rumit dan rekayasa yang cermat demi memastikan setiap produk memenuhi standar kelembutan, kekuatan, daya serap, dan keamanan. Sekian penjelasan video mengenai paperboard dan tissue making. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih. Bye.